Penonton, balik lagi. Kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang sama siapa. Seperti biasa di podcast Jambi TV Talk with Andra, itu selalu kehadiran tamu-tamu yang memang boleh dikatakan menjadi inspiratif buat kita semua. Yang mana kali ini sudah hadir tamu spesial yang kita undang ke podcastnya saya, yaitu Bima Zikwan. Bima Zikwan ini adalah desainer muda Jambi yang sudah hadir. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Andra. Kirain ada lanjutannya, apa kabar apa gitu. Ini baru dilanjutin. Oke. Saya mau lanjutin kalau Bima Zikwan ini dipanggilnya lebih enak kalau Bimzik aja ya. Iya, gitu kayak ya. udah kenal akrab. Kayak gitu udah kenal kan. akrab ya. Panggil Udah kenal Bim. akrab. Iya benar. Kurang lebih 25 menit lah ya. Betul. Bimzik. Nah, Yes. Bimzik ini memang nama yang asik kalau digabung. Tadinya Bima Zikwan digabung jadi Bimzik. Ini pasti punya filosofi, punya histori sampai dibuat Bimzik kayak gini. Tapi bicara mengenai nama, apalah arti sebuah nama ya nggak Iya. Bimzik ya. Asik banget. Tapi aku pengen tahu nih kehidupan pribadi. Ya, Oke. secara singkat aja, biar penonton juga tahu siapa Bimzik. Ya kan, mungkin banyak yang udah kenal sama Bimzik, tapi nggak sedikit juga yang belum kenal sama Bimzik. Jadi pengen tahu, kepo nih, ya kan? Siapa tahu nih, habis dari podcast ini kan langsung Bimzik, wins, langsung Amin, kan, amin. amin. Ya kan, kita nggak tahu ya kan. Nah, bisa ceritakan nggak sedikit tentang latar belakang Bimzik nih? Ya, bagaimana nih masa kecilnya? Apakah memang sudah senang sejak lahir? Ya, bawaannya jadi kolesterolnya rendah terus. Coba Oke. ceritain. Jadi gini, Ya. namaku tuh Bima Ramadandi. Nah, Oh. kenapa jadi Bima Zikwan? Nah, Itu nama brand. Oh. Kenapa Zikwan? Kenapa Nama Zikwan? brand. Ya. Kenapa Zikwan? Ah. Zikwan itu nama kakek, nama datuk. oh, nama Datu. Yes. Aku 26 tahun yang lalu lahir Oh. di Tanjung Jabung Barat, di Merlung, tau nggak? Di Merlung, Yes. Tanjabar. Ya. Aku anak kampung dari ujung perbatasan Muaro Jambi dan Tanja Barat. Oh ya. Ya, Berapa 26. jam itu ya kalau Jambi? Sekitar 3 jam. 3 jam. Masih Masih dekat lah ya, dekat. belum Iya. jauh. Beda tipis by the way umur kita. Oh iya. Iya, 11-12 lah mungkin. Oke. Beda jam aja ya. Ya, aku Ya. kecil SD, SMP, SMA di sana. Oh, di sana. Ya, di Desa Dusun Mudo. Desa Dusun Mudo. Ayo Yes. di sini nih yang mungkin juga Warga satu Desa kampung Dusun nih. Mudo. Nah, ini. Ya, Ya. aku kecil di sana, Ah. tumbuh di sana sampai SMA. Sampai Lulus- selesai SMA di sana sampai selesai ya? SMA di Oke. sana. Yang dekat-dekat rumah aja. Ya. Jadi ini nih anak rumahan lah Anak ceritanya rumahan. ya. Karena bontot jadi nggak boleh jauh dari orang tua. Oh, berapa bersaudara? Bertiga, aku 3 saudara. Ah. Kakakku yang pertama cewek udah nikah tinggal di Jambi, yang Hmm. kedua abang Ya. udah nikah juga tinggal dekat mama sekarang. Oh, di Dusun Mudo. Dusun Mudo. Iya, di Merlung. Di Merlung. Taunya Merlung. Iya. Nah, aku terus yang terakhir. ketiga. Iya. Jadi harus sampai SMA dekat mama. Oh, Setelah setelah itu baru boleh Setelah jauh itu ya? nggak boleh juga Nggak sebenarnya. boleh juga ya? Cuma nekat anaknya. Oke, bandel nekat. sih. Ya. Iya, aku kabur loh ke Jogja Nah, buat kursus fashion design. ya ampun, tanpa ada sepengetahuan dari orang tua. Dah, jadi gini ceritanya tuh aku Oh. setelah lulus SMA, Ya, masa-masa libur, Ya, kita lebaran tuh momennya. oh, Om aku pulang dari Bogor, adiknya bapak. oke. Pulang dari Bogor, Bim, udah lulus kan? Ayo ikut liburan ke Bogor. katanya. Oh, gitu. Cari jalan nih, muter Wah. otak nih gimana biar bisa kabur. Sebelumnya aku nanya ke mama, aku mau kuliah di Jogja atau di Bandung kuliah. Emang maunya tuh ke fashion kan? Oke. Nggak diizinin.
nggak diizinin, nggak karena nggak boleh jauh. Ya. Cari di Jambi aja lah, Ya. daftarlah di Jambi. Udah lolos tuh, udah lulus kan di Jambi. Nggak diambil, malah kabur ke Jogja. Awalnya kabur ke Bogor itu liburan 3 minggu tuh liburan kan, sampai dari setelah Lebaran tuh sampai hampir masuk lagi orang kuliah gitu kan. Terus bilang telepon, aku nggak jadi pulang ke Jambi, aku lanjut di sini. Pulang dulu aja kata mama, ambil baju-bajunya, ambil berkasnya. Enggak, aku tahu kan sifat orang tua gimana ya kan. Iya, dirayu dulu lah ya. Terus akhirnya enggak, dikirimin aja lah, aku bilang gitu. Sama tante, sama istrinya om aku tuh aku cerita, aku mau fokusin di fashion, aku bilang gitu. Karena dapat masukan dari guru, dari orang-orang terdekat juga, kayaknya bagus nih kamu fokus di industri kreatif di fashion kayak gitu. Akhirnya aku googling, searching kan, dibantuin juga sama tante. Dapat, kamu mau di mana? Di Jakarta, di Bandung, atau di Jogja katanya gitu. Aku dari dulu pengen ke Jogja. Oh, memang sudah Akhirnya pengen ke Jogja ya. Setelah itu urus pemberkasan, daftar segala macam, kabur deh ke Jogja. Itu nggak sempat lagi pulang ke Jambi? Dari Bogor? Setahun kemudian baru pulang. Oke, berarti dari Bogor langsung ke Jogja. Dengan Setahun. barang-barang yang di Jambi dipaketin? Betul. Dikirim. Oke. Nakal juga ya. Nekat sih. Iya, nekat ya. Karena apa ya, aku ngerasa mungkin kalau aku nggak kayak gitu, aku di Jambi kuliah seperti biasa. Iya. Nanti apa ya, aku tuh pengen cepet ngasilin uang sih sebenarnya Om. Tapi dari itu semua bisa dibuktikan ya. Iya. Jadi Jadi kita punya sekarang tanggung ini. jawab. Kita jadi ngerasa ada tanggung jawab. Sebenarnya keluarga aku juga bukan keluarga yang berada banget kayak gitu. Cuman memang disupport sama nenek dan datuk kayak gitu kan. Mereka tuh yang ibaratnya tuh nge-backup kita. Karena mama aku kan cuma 2 saudara, cewek-cewek semua. Jadi tuh nggak banyak saudara dekat kayak gitu. Jadi kalau bapakku kan keluarga besar kayak gitu. Jadi aku mencari cara lah kayak gitu, dan dapat izin itu langsung nggak usah pulang dari Jogja. Akhirnya tuh 2 tahun aku di sana, tapi tahun pertama pulang, balik lagi, tahun selanjutnya pulang kayak Nah, gitu. pas pulang, pas mau balik lagi dibolehin. Karena kan masih ini belum kelar. Belum kelar Belum ya. kelar Jadi sekolahnya. dibolehin. Cuma titip aja hati-hati. Benar. Jaga diri seperti itu Betul ya. sekali. Kalau belakang orang tua kan khawatir apalagi anak bontot Iya, ya. betul. Nggak pernah jauh kan, Nggak sampai pernah jauh. 17 tahun Nah. tinggal sama orang tua, tiba-tiba jauh beda pulau. Nah, langsung jauh banget Langsung ya. jauh banget. Sampai ke Jogja sana. Yes, jadi begitu. Akhirnya ya, ya orang tua jadi kerja lebih keras untuk anaknya di Jogja, dan sekarang aku bayar itu ganti sih. Oh gitu ya, bagus lah. Berarti sudah bisa ya boleh dikatakan apa yang kita ambil itu ternyata bermanfaat dan juga membanggakan orang tua lah, ya kan. Tapi Seperti setelah itu. itu, setelah pulang dari Jogja itu kan 2 tahun kan, Ya. sekitar 2018 aku balik itu, aku emang benar-benar jadi penjahit rumahan lagi, balik di kampung, nggak langsung di kota, aku nggak kenal kota Jambi. Oh, jadi udah selesai Balik lagi ke Merlung. berapa tahun? Di sana 2 tahun. 2 tahun Jadi ya? 2018 itu udah balik kan 2016 aku lulus SMA, 2018 balik ke Jambi, balik ke Merlung. Itu aku jadi penjahit rumahan kurang lebih sekitar 9 bulan. 9 bulan. Ya, itu emang benar-benar nerima jahitan dari tetangga, dari teman-teman di sana gitu kan. Itu pakai promosi nggak? Oh ya, kalau mau Iya, ini kita mau kan ngejahit, punya boleh. sosial media, punya Facebook, punya Instagram, punya WA, terus juga mungkin karena taunya lulusan Jogja nih, kayak gitu, dicoba dulu, dites dulu gitu. Lulusan desainer. Desain. Ya, aku tuh Kemarin di Jogja diambil di mana? ambil di Adana Akademi Desain Mode Indonesia. Itu dia skalanya lembaga. Kayak gitu. Jadi cuma 2 tahun, kayak D3 gitu sih. Ya. Dan memang dari awal mau masuk ke situ memang. Sebenarnya searching karena biayanya yang lumayan terjangkau. Kan kita tahu ya, sekolah fashion itu di tahun hampir 10 tahun yang lalu kan. 10 tahun yang lalu tuh udah menurut aku lumayan tinggi banget gitu kalau Jadi mau. kalau sekolah fashion ini budgetnya cukup lumayan tinggi ya, atau memang besar ininya? Menurut aku Oke. cukup tinggi. Cukup tinggi. Cukup ya. tinggi. Beda kalau misalnya yang kuliah ya. Kalau kuliah kan standar biaya kuliah. Ya. Kalau ini kan aku di lembaga emang khusus fashion kayak gitu. Kalau kita kuliah kan dia harus menyelesaikan sampai selesai kayak S1 misalnya kayak gitu, atau D3 gitu. Ini ibarat kata agak sedikit
ringkas gitu ya, Betul, dipercepat betul. untuk siap terjun Betul nantinya betul. ke lapangan usaha ya. Oke. Tambah lagi kan kalau di fashion ini biaya praktek Ya, kita tanggung sendiri dan oke. itu tahu sendiri kan, nggak murah juga. Iya. Ini biaya prakteknya nih yang memang Iya, gede banget betul. ya. Sih ya, waduh. Praktek dan ujian. Praktek dan ujian. Betul sekali. Jadi udah selesai itu aku pulang, akhirnya aku cari cara gimana caranya biar aku pindah ke kota. Oke. Nah, Ini kalau orang tua udah nggak boleh lagi. Maksudnya tuh udah selesai nih dari Jogja. Jadi tinggal ya udah balik lagi ke kampung. Iya, balik ke kampung udah cari uang kayak gitu, Iya, terima pesanan, orderan, custom, jahit. Tapi waktu itu emang susah cari tenaga kerja dan kita harus kerja sendiri. Iya. Jadi kurang lebih hampir 9 bulan itu aku kerja sendirian dan aku ngerasa Dan orderan banyak itu. iya karena brand image-nya tuh lulusan desainer Jogja. Jadi tuh dipercaya kayak gitu kan. Jadi meningkatkan kepercayaan customer. Iya, branding image. Nah, jadi orang lumayan nyoba ya. Iya, jadi lumayan kita yang belum pernah kerja terima kayak gitu tiba-tiba langsung kaget kan. Wah, nggak bisa nih kalau kayak gini terus-terusan mau sampai kapan kan aku tinggal di sana. Gimana aku mau berkembangnya? Mungkin pikiran aku waktu itu karena di desa kecil kan. Jadi aku izin lagi sama orang tua, aku udah ada uang buat kuliah sendiri di Jambi. Akhirnya setelah itu baru aku kuliah. Dan orang tua bilang, "Ya udah, kalau misalnya memang mau kuliah dengan biaya sendiri, silahkan." Akhirnya ke Jambi lagi. Itu baru aku mulai tinggal di Jambi 2019. 2019 yes, baru tinggal di baru Kota kuliah, Jambi. ambil Ambil jurusan kuliah di mana? Di Universitas Muhammadiyah Jambi. Ya kita sambil kerja kan. Oh iya. Jadi tuh emang kampusnya support. Apalagi kita sering ikut kegiatan fashion di Kota Jambi. Kampusnya support dan ya aku diterima dengan baik di jurusan ekonomi manajemen. Jadi maksud aku tuh kayak aku punya soft skill di bidang fashion, di bidang industrinya. Terus manajemennya aku dapat dari kampus. Dari kampus. Yes. Jadi bisnis dan pengaturan industri segala macam, memanage segala macam itu ya pas banget berarti ya. Memang sudah diatur sedemikian rupa. Bagus. Dan orang tua tambah sedang lagi dong ya? Iya, karena kan nggak ganggu, nggak kerepotin lagi. Alhamdulillahnya udah bisa biayain hidup sendiri dulu lah kayak gitu. Nah itu pas pindah ke Jambi, usaha juga pindah ke Jambi? Pindah ke Jambi. Itu cari tempat? Awalnya ya masih ngekos, seperti biasa, kurang lebih hampir di tahun itu aku ikut lomba, kebetulannya ikut lomba dari wali kota zaman itu Pak Pasha, Ibu Yuliana. Dia mengadakan lomba setiap tahun itu namanya Jambi Fashion Festival. Ada lomba desain, lomba fashion design, busana batik kayak gitu di kreasi gitu kan. Nah kebetulan itu hadiahnya alhamdulillah lumayan dan aku dapat juara satu. Dapat juara satu di situ. Jadi dari situ mulai nih kayak dikasih wadah sama Pemkot, dikasih wadah. Jadi kita dibina, diikutkan pelatihan, diajak studi banding segala macam kayak gitu. Jadi kita ada kan peserta-peserta yang lain. Jadi semacam komunitas gitu. Dan itu aku ngerasa kayak banyak dampak baiknya nih aku pindah ke kota dan lebih dekat dengan market, lebih dekat dengan target market aku kayak gitu. Jadi setelah itu kan COVID setahun, kita 2020 awal COVID. Balik lagi dong Bang ke kampung. Balik lagi karena COVID tadi Maret kan kita awal COVID pertama di Indonesia kan Maret. Itu aku masih kuliah setengah jalan, semester 4 kalau salah gitu. Balik lagi, aku bawa lagi semua barang-barang aku. Dan emang postpone tuh nggak ada kerjaan 8 bulan. Jadi kayak, wah ini bencana internasional ini nih berdampak kan ke semuanya. Terus di situ balik ya mungkin emang waktunya dikasih waktu untuk sama keluarga lagi. Nggak ada kerjaan. Kalau dulu kan baliknya langsung kerjaan. Kalau sekarang baliknya tuh untuk bantu orang tua di rumah segala macam. Dan emang nggak ada kegiatan apa-apa, kuliah kita online, daring kan, dan aku nggak balik-balik ke Jambi dan di kampung aja. Terus akhirnya akhir loh, kan kita di awal Maret, di November baru balik lagi. Karena udah mulai reda. Udah mulai reda
Terus udah mulai terima customer lagi, ibaratnya tuh ngebangun dari awal lagi. Tapi sehat-sehat aja ya? Sehat-sehat, nggak sempat kena ya? Sempat kena. Oh sempat kena. Sempat kena ya? Tapi setelah balik ke Jambi itu aku kena, waktu di kampung enggak. Waktu di kampung kan selama 8 bulan kita COVID itu enggak. Jadi udah hampir 2020 akhir 2021 itu baru kena.